wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video terkait berpikir kritis dalam bidang perdagangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ralina Nadine Permata Sibuaya. Saya Vanessa Nadifa Jaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocun Hikmah dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Luis Bastian Gamal Lebao dari kelas 11 F7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Fariha Rahimah, kelas 11 F7. Perkenalkan, nama saya Rizky Marvelino Malik. Teknologi dalam bidang perdagangan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melakukan transaksi jual beli secara online atau yang disebut dengan e-commerce. Teknologi dalam bidang perdagangan dapat memberikan banyak manfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam perdagangan. Platform e-commerce seperti Shopee dan Amazon memudahkan transaksi lintas wilayah. Meskipun kita perlu berpikir kritis apakah ini memperlebar kesenjangan ekonomi, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Namun ada risiko terkait privasi data. Blockchain menawarkan transparansi dalam transaksi keuangan. Tapi dapatkah ini menggantikan perbankan nasional? Augmented reality memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual. Namun apakah ini benar-benar menambah nilai? Internet of Things juga meningkatkan efisiensi rantai pasok, tapi dampak lingkungannya perlu dipertimbangkan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami manfaat yang ditawarkan, tapi juga menyadari dampak negatif yang mungkin muncul. Misalnya, di satu sisi, teknologi seperti blockchain dan Internet of Things menciptakan efisiensi dan transparansi. Namun di sisi lain, mereka memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak sosial. Oleh karena itu, berpikir kritis menjadi kunci untuk menilai apakah penerapan teknologi ini benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak atau hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Dengan pendekatan yang bijak, kita dapat memanfaatkan inovasi ini untuk mendukung perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait beberapa perubahan penting yang terjadi di dunia perdagangan dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan e-commerce. E-commerce di Indonesia meningkat pesat dengan nilai transaksi mencapai 266,3 triliun rupiah pada tahun 2020, didorong oleh peningkatan akses internet dan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua ada digitalisasi pembayaran. Transaksi digital termasuk penggunaan uang elektronik melonjak dari 7 triliun rupiah pada 2016 menjadi 205 triliun rupiah pada tahun 2020, meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Yang ketiga ada transformasi digital pasca pandemi. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digitalisasi dengan lonjakan penggunaan aplikasi online dan retail daring hingga 400%. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dalam bidang perdagangan. Pertama, dampak positif. Peningkatan pendapatan negara. Perdagangan, terutama ekspor, dapat meningkatkan devisa negara dan memperkuat perekonomian. Yang kedua, peluang kerja baru. Kegiatan perdagangan mendorong pembukaan lapangan kerja seperti dalam distribusi, logistik, dan manufaktur. Yang ketiga, akses produk lebih luas. Konsumen memiliki akses ke berbagai jenis barang, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Persaingan dalam perdagangan mendorong inovasi produk dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas. Yang kelima, hubungan internasional yang lebih baik. Perdagangan global dapat mempererat hubungan antar negara, meningkatkan kerjasama ekonomi dan diplomasi. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada negara lain. Impor berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada negara tertentu untuk barang strategis. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Pelaku usaha kecil dapat kalah bersaing dengan perusahaan besar atau produk impor yang lebih murah. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Perdagangan berbasis ekspor bahan mentah dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Keuntungan perdagangan seringkali lebih banyak dirasakan oleh negara maju atau perusahaan besar, meningkatkan
kesenjangan ekonomi. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Produksi massal dan distribusi global yang intensif dapat meningkatkan pencemaran dan degradasi lingkungan. Dalam bidang perdagangan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, akses pasar global. Usaha perdagangan modern memungkinkan penjualan produk secara internasional. Yang kedua ada interaksi langsung. Perdagangan konvensional memfasilitasi hubungan personal dengan pelanggan. Yang ketiga ada fleksibilitas produk dan pengusaha dapat menyesuaikan stok sesuai kebutuhan pasar. Kekurangannya ada biaya operasional tinggi. Perdagangan konvensional memerlukan investasi besar untuk lokasi fisik. Yang kedua ada persaingan ketat. Usaha modern menghadapi banyak kompetitor di pasar online. Yang ketiga ada resiko keamanan. Perdagangan online rentan terhadap serangan siber.